Dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024 ini, kita diajak untuk mendalami tema Allah, sumber keadilan. Tema tentang keadilan ini adalah salah satu tema yang diangkat oleh Nabi Nahum dan Nabi Habakuk pada zamannya. Ayat emas dalam BKSN 2024 ini diambil dari Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, tempat pelindungan pada waktu kesusahan. Dengan mengangkat tema Allah sumber keadilan, kita diajak untuk menyadari kehadiran Allah yang selalu bertindak adil dengan caranya dalam kehidupan manusia dan segala peristiwa yang terjadi. Selain itu, kita juga diajak untuk melihat salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil bagi ciptaannya. Dalam 4 pertemuan selama bulan September 2024 ini, kita diajak untuk mengenal Allah sebagai dasar pengharapan dalam kesulitan dan Allah sebagai pemulih kemuliaan manusia. Kita juga diajak untuk menjadi manusia yang benar dan untuk menjadi manusia yang bersukacita karena Allah yang adil. Shalom, saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touch on Heavens. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tema menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Manusia seringkali merasa bahwa hidupnya berada dalam kondisi sulit. Saat mengalaminya, manusia kerap merasa bahwa ia terperangkap dalam hukuman. Hukuman diyakini terjadi karena manusia tidak melakukan tindakan yang benar. Nubuatan Nabi Habakuk membantu orang beriman untuk mengenali gagasan orang benar. Dengan mengenali dan memahaminya, orang beriman akan sampai pada suatu kehidupan yang dilandasi oleh imannya. Guna mendapat pemaknaan yang tepat atas ide orang benar, Rasul Paulus memberi bantuan dengan permenungannya atas nubuatan Habakuk itu. Dalam pewartanya tentang orang benar akan hidup oleh iman dalam Roma 1 ayat 17. Mari kita membaca dan belajar dari bacaan kitab suci pertemuan ini yang diambil dari kitab Habakuk bab 2 ayat 1 sampai 5. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meski lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada itu tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Teman-teman, nubuatan Nabi Habakuk tentang orang benar akan hidup oleh percayanya bergaung dalam pewartaan Paulus juga. Dalam pewartaannya, Rasul Paulus bermaksud menarik makna asli dari istilah percaya. Dari nubuatan Habakuk, setelah memperoleh makna asli itu, Paulus menerapkannya dalam situasi orang beriman akan Kristus. Dengan mengikuti permenungan Paulus atas nubuatan Habakuk itu, orang beriman akan sampai pada rumusan iman orang benar dalam kekristenan, yaitu kualitas personel yang akan mencakup kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Teman-teman, orang yang tidak sabar dalam pengharapan berlawanan dengan orang yang benar. Dengan demikian, ada dua macam orang dengan sikap yang berlawanan dalam menghadapi janji dan rencana Allah terkait masa depan. Pertama, orang yang tidak sabar dalam pengharapan. Kedua, orang yang tetap teguh dalam berpengharapan. Kedua orang ini menunjukkan kesetiaannya kepada Allah sekaligus percaya pada sabdanya. Keprihatinan mendasar nubuatan Nabi Habakuk adalah perjuangan melawan ketidakadilan.
Dalam sejumlah kesempatan yang beragam, Nabi Habakuk secara konsisten menentang ketidakadilan yang menimpa orang-orang yang tertindas. Seiring dengan itu, Habakuk memperjuangkan nasib mereka. Wujud perjuangan Habakuk adalah ratapan dan keluhan yang ditujukan kepada Allah. Dengan renungan ini, teman-teman, kita diingatkan kembali. Meski nampaknya seolah-olah tidak peduli, sebenarnya Allah menyelamatkan mereka yang sepenuhnya bergantung padanya dan yang tidak memperhitungkan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Kenyataan ini harus membuat orang beriman mengerti bahwa Allah mampu melakukan intervensi, bahkan dalam urusan manusia dengan kebebasan kekuatan serupa yang mewujudkan nyata dalam dominasi badai dan dalam pergantian musim. Penegasan Nabi Habakuk bahwa Allah memberikan keselamatan kepada mereka yang mempercayainya bergaung dengan kuat, sekaligus menunjukkan pengaruhnya yang meluas kepada segenap umat manusia. Dalam tindakan penyelamatan yang dilaksanakannya itu, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kualitas personal dalam wujud kredibilitas, keadilan, ketegasan, dan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Allah. Hanya dengan memiliki kualitas hidup personal semacam itu, orang benar itu akan hidup. Dalam hal ini, hidup yang dimaksud bukan sekedar bertahan hidup secara fisik di saat terjadi krisis, kesulitan, atau ketidakadilan, tetapi hidup yang berhubungan yang benar dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Iman yang benar adalah iman yang tekun, setia bertahan, bahkan di dalam periode krisis, sebagai suatu kepenuhan hidup orang beriman yang benar. Sebagai penutup, mari kita memikirkan dan merenungkan kondisi-kondisi seperti apa yang membuat manusia menjauh dari sebutan sebagai orang benar, dan bagaimana upaya manusiawi yang dilakukan untuk membangun disposisi batin atau sikap iman yang tekun, setia bertahan, supaya dapat menjadi manusia yang benar. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Anda, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan.